Halo semuanya, jadi di video kali ini aku mau nge-review satu buku dari serial Diary Si Bocah Tengil yang berjudul Roderick yang Semena-Mena. Sebelumnya aku mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa buat kalian yang menjalankan ya. Semoga bulan puasa tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita mulai. Nah, jadi buku ini tuh bercerita tentang seorang anak laki-laki bernama Greg Heffley yang menceritakan kejadiannya selama liburan musim panas. Greg ini tuh awalnya berpikir kalau liburan musim panas tahun ini dia itu akan tenang dan damai. Tapi ternyata nggak sampai itu, nggak sesimpel itu, sampai satu rahasia terbesarnya itu terungkap. Rahasia macam apa dan siapa sih yang mengungkapkannya itu kamu bisa baca sendiri di bukunya ya. Nah, sebelum masuk ke review yang secara mendetailnya, aku mau bilang dulu kalau ini tuh buku aku memang pinjam dari saudara. Makanya kenapa itu aku mulai seri ini tuh dari buku keduanya. Aku sih nggak tahu ya apakah serial ini tuh sebenarnya bersambung atau enggak. Tapi menurut aku setelah membaca buku ini, meskipun ada banyak kejadian yang dimasukkan di dalam buku ini gitu ya, kejadian itu tuh bisa jadi satu kesatuan cerita gitu loh. Dan alurnya tuh memang bergerak mengikuti waktu yang ada di diary ini. Jadi aku berasumsi kayaknya buku ini tuh nyambung. Kalau kalian pernah baca serial ini secara lengkap gitu ya, kasih tahu dong di kolom komen di bawah apakah buku ini tuh nyambung atau enggak. Dan karena memang aku pinjam dari saudara dan adanya buku kedua, jadi aku ya gak mungkin meminta buku pertamanya. Oke, menurut aku itu sih gak masalah ya. Untuk narasinya sendiri di sini tuh menggunakan sudut pandang orang pertama dari sudut pandang Greg itu sendiri, dan itu disampaikan melalui penuturan dari diary-nya sesuai dengan judul dari buku ini gitu ya, Diary Si Bocah Tengil. Dan juga di dalam buku ini tuh memang dalamnya tuh kayak diary gitu loh. Jadi nanti kayak kita tuh seolah-olah membaca diary langsung dari tokoh Greg itu sendiri. Dan nantinya tuh akan ditandai gitu loh dengan nama bulan dan juga harinya. Selain itu di sini juga disertakan ilustrasi gitu deh dari beberapa kejadian yang dialami oleh Greg. Jadi tulisan di dalam sini tuh juga nggak terlalu banyak dan kita bisa cepat ngabisin buku ini. Alurnya sendiri tuh enak banget dibacanya, cepat dan juga ringan. Mungkin karena sudut pandangnya dari anak kecil kali ya, dan juga dituturkan dalam bentuk diary. Jadi alurnya tuh makin enak dan ngalir. Tapi ini unpopular opinion kayaknya. Sayangnya entah kenapa ya, menurutku ceritanya itu setelah halaman 100 ke atas itu udah agak mulai bosan dan ceritanya tuh jadi terkesan aneh. Tapi kalau untuk urusan alur tuh masih sama ya, enteng, ngalir. Tapi ceritanya itu loh yang berasa nggak seseru di 100 halaman awal. Next untuk tokoh-tokoh, dan wow, aku nggak nyangka kalau bakal ada sebanyak itu tokoh yang dimasukin ke dalam sini. Tokoh-tokohnya itu dimulai dari Greg yang pasti, kemudian ada Roderick yang adalah kakak laki-lakinya yang udah kita tahu ya, jadi covernya itu Roderick yang semena-mena. Kemudian ada adiknya yang namanya Manny, terus juga ada tokoh orang tuanya, terus juga ada beberapa teman sekolahnya Greg. Nah, dari sekian banyaknya tokoh itu ya, yang aku keluhkan di sini tuh adalah tokoh yang menyebalkan. Bukan karena apa ya, tokoh menyebalkan di sini tuh justru cukup mendominasi dan cukup banyak. Jadi kayak tokoh yang netral atau yang biasa aja itu malah ketutupan sama tokoh yang menyebalkan. Sebenarnya tokoh menyebalkannya pun gak yang antagonis, cuman ya namanya juga menyebalkan ya pasti menyebalkan gitu loh. Meskipun kita tuh dari awal udah diiming-imingi nih kalau Roderick itu semena-mena. Terbukti kan dari covernya tuh Roderick yang semena-mena. Tapi justru ya tokoh yang nyebelin di sini tuh adalah tokoh ibunya Greg itu sendiri. Kelakuannya itu loh yang bikin kesel banget. Ibunya Greg ini tuh kayak orang yang gak suka disalahkan, dan dia tuh setiap kali disalahkan selalu membela dirinya sendiri padahal dia tuh jelas-jelas salah. Tapi kalau ada orang lain yang membuat kesalahan kecil gitu ya, kayak langsung wow gitu loh.
Entah kenapa dari ketiga anaknya tuh yang selalu disalahkan tuh adalah si Greg. Jadi Roderick ini tuh dibodo amatin, sedangkan Manny itu kayak di care banget, overprotective banget deh. Jadi tuh kesannya Greg tuh serba salah, dan aku nggak suka banget kalau tokoh ibunya ini tuh muncul dan membuat argumen. Jadi seolah-olah tuh dia yang paling benar. Ya meskipun sih memang ya setiap Roderick ini tuh muncul, dia itu emang nyebelin banget dan langsung membuat onar gitu loh. Nah tapi ibunya itu ngebela si Roderick. Itu yang aku kayak mind blowing gitu loh, kayak why kenapa gitu loh. Dan juga ya malahan tokoh Rodericknya di sini tuh nggak sering muncul. Jadi dia tuh kayak tokoh sampingan, malahan kayak sifatnya si Roderick itu jadi ketutupan sama sifatnya si ibunya sendiri gitu kan. Jadi kayak nyebelin gitu loh. Apalagi setelah yang aku bilang ceritanya tadi di 100 halaman terakhir agak nyebelin, itu belum lagi ditambah sama tokoh ibunya Greg ini yang bikin ceritanya makin runyam. Jadi menurutku ceritanya udah bagus, tapi ketempelan sama ibunya ini yang bikin jadi kayak buyar, semuanya tuh buyar aja gitu. Kayak wah, itu jujur sebenarnya bagus loh kalau ceritanya itu ibunya nggak senyebelin itu, karena masih ada lagi tokoh yang nyebelin selain ibunya Greg ini sendiri sih. Gila sih, aku tepuk tangan sendiri sama Greg karena dia kuat ada di lingkungan yang kayak gitu. Kalau aku jadi Greg kayaknya aku nggak akan kuat jadi Greg. Enough untuk emosi tentang tokoh yang jujur beneran itu bikin emosi, beneran bikin emosi loh. Aku kayak wow gitu loh, sampai setelah membaca tuh kayak nggak ada kesan apa-apa lagi gitu. Tapi overall sih ceritanya bisa aku bilang seru banget, dan di beberapa part tuh aku suka gitu loh karena bikin ngakak. Dan ada satu cerita yang oh wow gitu loh. Kalian bisa baca sendiri deh kalau kalian mau tahu. Oke, sekarang berarti adalah saran yang bisa aku kasih. Mungkin ya menurutku dengan memodifikasi tokoh aja sih di dalam sini. Karena kenapa ya? Justru di sini tuh tokohnya belinya tuh yang lebih banyak. Dan seperti yang sudah aku bilang tadi, kalau ibunya Greg ini adalah orang yang gak mau disalahkan, justru ibunya Greg ini membela orang-orang yang aneh itu, orang-orang yang menyebalkan. Jadi kayak orang nyebelin ngebela orang yang nyebelin juga. Jadi kayak please lah, orang nyebelinya satu aja, cukup satu aja. Tapi untuk ceritanya sendiri tuh oke banget gitu loh. Dan aku gak ada masalah dengan ceritanya ya, dengan keseluruhan ceritanya di luar dari tokoh-tokoh yang nyebelin itu. Nah, setelah kalian mendengarkan beberapa pertimbangan serta keluhanku selama membaca ini, aku cuma bisa kasih rating buat buku ini tuh 3 dari 5 bintang. Meskipun aku kasih cuma rating 3 ya, tapi aku saranin buat kalian ya untuk baca buku ini yang mungkin kalian tuh lagi ada di fase reading slump atau enggak yang lagi pengen coba mulai baca gitu. Karena ceritanya juga enteng dan seru banget untuk diikutin. Oke, sekian dulu untuk review kali ini. Mohon maaf ya kalau mungkin sebagian besarnya itu hanya emosi belaka, tapi ya itu bisa jadi pelajaran juga buat aku dan juga buat kamu. Kalau mau mereview buku yang mungkin kamu tidak suka, aku mohon maaf banget kalau ada salah-salah kata. Segini dulu ya videonya, and I'll see you on my next one. Bye.